Hari ini judul dari pelajaran firman adalah God's Plan atau rencana Allah. Kalau kita bicara rencana Allah, bagi kita yang sudah percaya tentu kita akan kaitkan dengan kehidupan kita di masa yang akan datang, atau bisa kita sebut masa depan kita. Semua kita mau atau ingin memiliki masa depan yang baik. Di antaranya memiliki pekerjaan yang mapan, keluarga bahagia, rumah tinggal yang layak, status sosial yang baik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana cara memastikan itu tercapai atau terjadi. Ketika pertanyaan itu datang, maka ada persoalan di sana. Persoalannya adalah kita tidak bisa mengetahui hari esok kita. Kita tidak bisa memastikan masa depan kita. Kalau begitu, siapa yang tahu pasti dan siapa yang dapat membuat masa depan kita tercapai? Maka kita tahu dan kita sepakat bahwa Tuhanlah yang tahu dan Tuhanlah yang dapat memastikan masa depan kita yang kita harapkan itu terjadi. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau dalam proses berjalan kehidupan kita yang kita alami, yang kasat mata, yang terlihat, yang real adalah segala sesuatu yang jauh dari harapan masa depan kita akan tercapai. Atau mungkin lebih ekstrimnya adalah kita melihat bahwa setiap bagian kehidupan yang terjadi adalah kekacauan atau persoalan. Maka hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang ada di Alkitab, yaitu Yusuf. Bagaimana kemudian kehidupannya dan bagaimana masa depannya menjadi cemerlang. Tentu kita sudah tahu seluruh cerita yang berkaitan dengan kehidupan Yusuf. Namun yang akan kita pelajari adalah bagaimana respon kita agar masa depan kita bisa terjadi dengan baik dan sesuai dengan apa yang tentu kita harapkan, karena Tuhan menginginkan masa depan yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat Alkitab kemudian menyaksikan bahwa Yusuf adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah. Walaupun kedekatannya tidaklah membuat Yusuf kebal terhadap kesulitan. Bahkan berbagai pengalaman yang pahit justru yang dialami oleh Yusuf. Pengalaman-pengalamannya adalah pengalaman ditolak oleh saudara sendiri. Diceritakan bahwa pada usia 17 tahun, Yusuf kemudian bersama dengan saudara-saudaranya mengembalakan domba. Dan Yusuf melihat atau menyaksikan saudara-saudaranya melakukan kejahatan. Dan kemudian Yusuf, karena dia mengasihi Tuhan dan juga mengasihi saudara-saudaranya, Yusuf kemudian pulang dan memberitahukan perbuatan jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada ayahnya. Namun apa yang terjadi padanya adalah kebencian yang ditunjukkan oleh saudara-saudaranya kepada Yusuf ketika mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu telah disampaikan kepada ayahnya, yaitu Yakub. Tidaklah kata terima kasih yang dia terima, tetapi kemarahan, bahkan
mungkin kita bisa mengatakan ada dendam yang terus kemudian hadir dalam hati saudara-saudaranya. Pengalaman yang kedua adalah Yusuf dianggap seorang pembual oleh saudara-saudaranya, bahkan ayahnya. Ketika hal itu berkaitan dengan mimpi, waktu itu Yusuf bermimpi dan kemudian menceritakan kepada saudara-saudaranya, juga kepada ayahnya. Dikatakan sementara kita di ladang sedang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan berdiri tegak. Lalu berkas-berkasmu datang dan sujud menyembah pada berkasku. Kejadian 37 ayat 7. Dan mimpi yang kedua adalah Yusuf menceritakan tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Lalu saudara-saudaranya iri kepadanya. Bahkan ayahnya sendiri marah dengan mimpi itu. Ayahnya berkata, bagaimana mungkin aku dan ibu serta saudara-saudaramu menyembah kepadamu sampai ke tanah? Kejadian 37 ayat 9 sampai 10. Pengalaman apa lagi yang dialami oleh Yusuf? Pengalaman dijual kepada pedagang Midian, orang Ismail. Kebencian yang sudah menumpuk semakin lama akhirnya memuncak ketika saudara-saudaranya memutuskan untuk memasukkan Yusuf ke sumur kosong dan kemudian menjualnya kepada pedagang Midian. Dan akhirnya Yusuf harus menjadi budak sekaligus pelayan di rumah seorang pejabat kerajaan Mesir yang bernama Potifar. Pengalaman pahit terus berlanjut dialami oleh Yusuf di rumah Potifar. Berikutnya adalah pengalaman di penjara. Apa yang dilakukan Yusuf sampai dia harus dipenjara? Di dalam firman Tuhan menceritakan bahwa yang menyebabkan Yusuf dipenjara adalah karena dia mempertahankan integritas moralnya. Seorang yang baik, taat kepada Allah, hidupnya tidak bengkok sedikit pun, tapi ternyata yang dia dapatkan adalah penjara. Apakah Yusuf mengeluh atau protes? Atau bahkan kecewa atas apa yang dia alami? Tidak. Yusuf menerimanya dengan sabar. Kalau dilihat entah sudah berapa kali Yusuf kembali terjatuh dalam pergumulan yang berat semacam itu. Kakak-kakaknya memusuhinya, dijual, dijadikan budak, difitnah, dipenjara. Akan tetapi yang paling hebat dari tokoh Alkitab kita yang satu ini adalah tidak pernah tercatat dalam Alkitab, yaitu Yusuf mengeluh atau marah bahkan kecewa dengan kejadian atau peristiwa yang dia alami waktu itu. Pertanyaan besar bagi kita adalah, apa yang membuat Yusuf mampu dengan tenang, percaya, dan tidak kecewa ataupun menyangkal Tuhannya atas berbagai situasi yang buruk yang dia alami? Hal yang dilakukan oleh Yusuf adalah, pertama, dia memilih untuk percaya akan rencana masa depan yang Tuhan rancangkan bagi dirinya. Yusuf percaya akan masa depannya seperti yang ada di dalam mimpinya. Yusuf tahu bahwa hal itu adalah yang diatur oleh Tuhan. Sekalipun situasi yang buruk, Yusuf telah memelihara ketaatan dan kesetiaannya pada perintah Tuhan. Dan dalam kesulitan pun, Yusuf tahu dan rasa bahwa Tuhan menyertai dan bahkan membuatnya selalu berhasil. Kejadian 39 ayat 2 mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ada hubungan yang erat, atau bisa dibilang sangat erat, antara keberhasilan dalam pekerjaan dengan penyertaan Tuhan.
Pengalaman apa yang dimiliki oleh Yusuf jika kita melihat? Apakah Yusuf pernah menerima pembelajaran mengenai bagaimana mengurus atau berkaitan dengan memanage sesuatu pekerjaan atau sesuatu yang dipercayakan kepadanya? Apakah Yusuf juga menerima pelajaran leadership atau kepemimpinan yang baik atau yang sangat baik? Tentu kalau kita melihat cerita dari awal kehidupan Yusuf, Yusuf tidak mendapatkannya. Yusuf di dalam keluarganya, dia termasuk atau bersama-sama dengan saudara-saudaranya menjadi seorang gembala. Dia menolong saudara-saudaranya, salah satunya ketika dia kemudian dicelakai oleh saudara-saudaranya adalah membawakan makanan bagi saudara-saudaranya. Namun apa yang kemudian Yusuf alami? Bagaimana kemudian seseorang yang selalu disalah mengerti oleh orang lain? Bagaimana mungkin seorang yang tidak punya bekal ilmu yang memadai selalu dapat mengerjakan dengan baik setiap tugas yang dipercayakan kepadanya? Contohnya, ketika Yusuf dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan di rumah Potifar, mulai dari pekerjaan yang kecil, dan kemudian mendapat pekerjaan yang lebih besar lagi ketika justru Yusuf sedang dimasukkan ke dalam penjara, yaitu Yusuf kemudian memegang seluruh pekerjaan dalam penjara. Dan yang terakhir adalah keberhasilan Yusuf dalam pekerjaan yang besar. Ketika Yusuf ada di Mesir, menjadi orang yang menjadi berkuasa, orang nomor 2 selain Firaun yang berkuasa atas Mesir. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa penyertaan Tuhanlah yang memungkinkan Yusuf berhasil melakukan setiap tugas yang dipercayakan kepadanya. Apakah cukup rasa percaya kepada Tuhan? Tentu ada hal lain juga, karena itu adalah bagian yang Tuhan kerjakan. Nah, bagian juga yang harus kita kerjakan, yang harus dimiliki adalah hal yang kedua ini yang dimiliki oleh Yusuf, yaitu Yusuf hidup dengan integritas. Integritas adalah menyatunya kata dan perbuatan, atau menyatunya iman di dalam tindakan nyata. Alkitab berkata, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Keberhasilan merupakan anugerah Allah. Tetapi pada tingkat tertentu, keberhasilan juga bisa menjadi jerat yang membuat manusia lupa diri. Karena itu, keberhasilan yang sejati harus selalu disertai dengan integritas yang teruji. Ada istilah populer yang menjadi ujian terhadap integritas, yang biasanya orang menyebut 3 yakni tahta, harta, dan wanita. Atau wanita kita bisa pakai menjadi gambaran terhadap lawan jenis. Jadi artinya kalau kita wanita mungkin pria, gitu ya. Alkitab memberitahukan kita bahwa Yusuf diuji integritasnya dalam hal wanita. Salah satunya, ketika Yusuf adalah seorang yang tampan, dikatakan gagah dan bersikap manis. Rupanya nyonya rumah, yaitu istri Potifar, sudah lama mengamati hal itu. Dan dia begitu menyukainya. Setiap hari istri Potifar ini merayu Yusuf. Itu sebabnya
ketika rumah kosong, maka istri Potifar merencanakan sesuatu yang jahat. Dia kemudian mengajak Yusuf untuk berselingkuh dengannya. Tetapi Yusuf berlaku benar di hadapan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan membentuk integritas diri Yusuf. Apa buktinya? Disampaikan bahwa Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kejadian 39 ayat 7 sampai 8. Perhatikan kalimat ini. Berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf tidak melakukan tindakan bejat itu karena takut berbuat dosa terhadap Allah. Integritas juga ditunjukkan Yusuf saat berhadapan dengan saudara-saudaranya yang pernah berbuat jahat kepadanya. Yusuf memahaminya sebagai bagian dari rencana Allah untuk dirinya. Kejadian 50 ayat 20 yang tadi kita sudah bacakan. Dengan integritas Yusuf ambil bagian terhadap rencana Tuhan untuk dirinya, yaitu masa depan, dan menjadi berkat bagi keluarganya dan bagi banyak orang. Orang muda yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu melihat hidup kita dengan baik. Kita perlu terus meningkatkan rasa percaya kita kepada Tuhan apapun situasinya. Karena sesungguhnya rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Tetapi hal itu tidak bisa kita raih. Tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita jika kita tidak memiliki respon yang benar terhadap kehendak Allah. Semua akan jauh dari apa yang kita harapkan. Keberhasilan yang bahkan sudah di depan mata bisa saja tidak terjadi jika kehidupan kita belum tahan uji. Allah ingin kita berproses dengan baik, dan proses itu kemudian menghasilkan pribadi yang tepat, pribadi yang benar untuk menerima segala janji masa depan yang penuh pengharapan itu. Agar kita kemudian ketika kita memperolehnya, maka kita tidak menyangkalinya. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita tidak melupakan Tuhan. Yang pasti adalah Tuhan memiliki rencana dan akan mengerjakannya melalui kehidupan manusia. Secara khusus melalui kita yang disebut anak-anaknya atau orang yang percaya padanya. Yang mempertahankan hidup benar dan setia seperti Yusuf, yang percaya bahwa kehidupan pahit yang dialami merupakan bagian dari rencana Allah. Sehingga Yusuf berhasil melalui setiap ujian integritas dengan baik dan dapat mewujudkan rencana Allah dalam hidupnya dan keluarganya. Orang muda yang saya kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa diri kita adalah bagian dari rencana Allah. Pegang teguh integritas kita sebagai anak terang yang tidak mau kompromi dengan dosa. Dan kita akan mengalami penyertaan Tuhan dalam setiap kesulitan.
dan juga mengalami rencana Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.